Istikharah, kata ini berasal dari kata dasar khair. Kata yang memayungi atau hipernim khair, artinya kata ini mewakili semua kata bermakna baik. Istikharah berasal dari bab istif'al. Dalam pola atau wazan, kata kerja ini artinya berkembang menjadi mencari sesuatu. Jadi istikharah artinya suatu tolabul khair, pencarian kebaikan, mencari apa-apa yang baik. Itulah arti kata istikharah itu sendiri. Maka seperti artinya, sholatul istikharah yang merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tercantum dalam sunnah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga seperti arti kata istikharah, tujuan dari sholat istikharah adalah mencari yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istikharah bukanlah permainan 8 bola ajaib. Anda bisa membelinya, bisa memperolehnya di mall sebagai hadiah lucu-lucuan. Anda bertanya pada bola ajaib, haruskah saya pergi ke mall hari ini? Jawab bola ajaib, mungkin. Jadi seperti itulah permainan 8 bola ajaib. Oke? Yang saya maksudkan dengan contoh ini, dengan memberikan contoh konyol. Ketika orang-orang memainkan 8 bola ajaib, pada intinya yang mereka lakukan, melemparkan pertanyaan acak, mengocok bola dan memperoleh jawaban ajaib. Dor, kita ikuti saja permainannya, mirip dengan mengocok dadu. Istikharah tidak seperti itu. Yang bisa saya jelaskan pada Anda tentang istikharah bahwa istikharah tahap ketiga dari 3 langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama proses pengambilan keputusan adalah menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan. Kemampuan berpikir kritis yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia dalam kapasitas yang berbeda-beda. Meskipun demikian, Allah telah memberikan kemampuan pada setiap manusia agar bisa mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dari banyak pilihan yang berbeda. Memikirkannya, merenungkannya, mempertimbangkannya, mengendapkan, dan mengolahnya. Pertama, manusia menggunakan akalnya, kecerdasannya, kemampuan berpikir yang telah Allah berikan. Ada alasannya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pada akal, ulul albab, dan hal-hal semacam ini dalam Al-Quran, karena ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah langkah pertama dari proses pengambilan keputusan. Pertimbangkan keadaan Anda, cermati pilihan yang tersedia, lalu duduk, pikirkan, dan coba untuk temukan, lakukan sedikit penelitian. Setidaknya coba persempit pilihan yang ada. Kemudian coba ambil kesimpulan dan keputusan. Langkah kedua dari proses pengambilan keputusan adalah istisyarah. Kedengarannya mirip dengan istikharah. Karena berasal dari pola atau wazan kata kerja yang sama, yang pada dasarnya bahasa Arab untuk mencari nasihat atau mencari saran. Amasywarah berasal dari kata yang sama. Langkah selanjutnya dari proses tersebut adalah mencari saran, mencari nasihat. Ini sangat tergantung dari jenis keputusan apa yang ingin Anda buat. Jika Anda ingin membeli mobil, pertama Anda coba melihat-lihatnya, melakukan riset secara online, mungkin melihat-lihat ke toko mobil, mengamati beberapa mobil, mencobanya atau semacamnya. Lalu Anda persempit pilihan menjadi sekitar 3 mobil yang berbeda yang Anda inginkan. Kemudian yang bisa Anda lakukan misalnya Anda pergi ke masjid karena tahu ada seorang kawan di masjid yang bekerja sebagai mekanik mobil. Langkah selanjutnya Anda diskusikan bersamanya. Bro, saya butuh nasihatmu karena kamu sudah berpengalaman dan punya ilmu soal mobil. Apa saranmu? Ini 3-4 mobil yang saya incar. Bagaimana pendapatmu? Dia mungkin berkata, saya tak akan beli yang itu. Mobil itu punya masalah transmisi. Mobil yang ini cepat aus dan sebagainya. Yang Anda lakukan ini mencari saran atau mencari nasihat. Bila itu masalah yang lebih pribadi, seperti keputusan besar dalam hidup, maka Anda cari saran dan nasihat itu dari orang yang benar-benar tulus.
dan peduli kepada Anda, seseorang yang berpengalaman, dewasa, dan bahkan fokus secara spiritual, yang punya pandangan menyeluruh, yang bisa mereka sarankan pada Anda. Itulah yang dimaksud dengan istisyarah atau mencari saran, yaitu tahap kedua dari proses pengambilan keputusan. Langkah ketiga dan yang terakhir dari proses pengambilan keputusan adalah istikharah. Yang umumnya terjadi sampai tahap ini, Anda mulai mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian Anda persempit pilihan, mungkin menjadi 6 pilihan yang berbeda. Lalu Anda mencari saran dan pendapat dari orang lain. Sekarang pilihan Anda semakin sedikit. Anda mungkin kesulitan memilih ini atau itu. Anda mulai sedikit condong terhadap satu hal. Jadi tadi Anda memilih antara 2 mobil, sekarang Anda mulai sedikit lebih condong untuk membeli mobil Camaro misalnya, dibanding minivan. Ini sekedar contoh acak. Sebenarnya bukan pilihan yang sulit kan, meskipun demikian, karena alasan tertentu Anda masih ragu. Mungkin Anda punya 2 anak, tetapi tidak masalah, mereka bisa duduk di jok belakang. Anda mulai condong ke satu arah, tapi Anda masih ragu. Anda sedikit ragu. Anda butuh sedikit dorongan. Anda perlu sedikit diyakinkan. Anda sedang memupuk keyakinan untuk membulatkan keputusan Anda. Keputusan itu sudah hampir Anda capai melalui yang pertama, yaitu berpikir kritis. Menggunakan otak Anda, melakukan penelitian. Yang kedua, Anda mencari nasihat dari orang. Anda mulai condong ke satu arah, tapi masih butuh dorongan keyakinan. Anda butuh kejernihan pikiran dan hati. Disitulah peran istikharah. Banyak orang bingung dengan istikharah karena mereka mencoba menggunakannya seperti permainan 8 bola ajaib. Saya mau beli rumah, jadi saya akan sholat istikharah. Anda pikir apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah secara ajaib Anda akan melihat rumah di dalam mimpi Anda dan tiba-tiba Anda tahu kalau itulah rumahnya, lalu pergi mencarinya, kemudian Anda menemukan dan membelinya? Bukan begitu cara kerja istikharah. Anda tidak memutuskan saya mau beli mobil, kita butuh mobil tambahan di rumah. Jadi saya akan sholat istikharah. Lalu mobil Honda Civic akan jatuh ke rumah Anda. Istikharah tidak seperti itu. Bila seseorang menggunakan istikharah seperti itu, mereka akan kebingungan. Saya sudah sholat istikharah dan saya masih bingung. Syekh, saya sudah sholat istikharah dan saya belum tahu apa-apa, tidak berhasil. Pada umumnya yang terjadi, Anda tidak menggunakan istikharah dengan benar. Apapun yang tidak digunakan dengan benar, tentu saja tidak akan bekerja dengan baik. Jadi masalahnya Anda harus menggunakannya dengan cara yang benar. Itulah masalahnya. Jadi pastikan Anda menjadikannya langkah ketiga dari 3 langkah proses pengambilan keputusan. Itulah konsep dan peran istikharah.